Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Darli Ovika. Saya adalah mahasiswi PPG Prajabatan tahun 2022 Universitas Riau. Kali ini, saya akan menyampaikan kampanye praktik baik terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development dalam pembelajaran prosedur teks tips. Praktik baik ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan. Scaffolding, pembelajaran yang memperhatikan ZPD peserta didik dalam memfasilitasi kebutuhan belajar peserta didik. Vygotsky mendefinisikan ZPD sebagai jarak antara tingkat perkembangan aktual peserta didik dengan tingkat perkembangan potensial. ZPD adalah potensial perkembangan seseorang apabila perkembangannya dibantu seseorang yang lebih tahu. Sedangkan scaffolding adalah kegiatan membantu secara aktif. Gambaran umum dari kampanye praktik baik ini adalah 32,92% peserta didik dengan kecenderungan gaya belajar visual. 35,22% peserta didik dengan kecenderungan gaya belajar auditori. Sisanya, 31,85% peserta didik dengan kecenderungan gaya belajar kinestetik. Lebih dari 50% peserta didik kelas 10E tidak berminat dalam pembelajaran bahasa Inggris. Selain itu, pendekatan pembelajaran yang masih berbasis teacher center tanpa menggunakan media dan kurang memanfaatkan teknologi. Lalu apa yang harus dilakukan dalam praktik baik ini? Yang harus dilakukan adalah melakukan perbaikan proses pembelajaran dengan teknik scaffolding pada Zone of Proximal Development peserta didik. Apa yang dapat dilakukan untuk mempercepat upaya perbaikan pembelajaran? Pada kampanye praktik baik ini, upaya yang dapat kita lakukan ada 3. Yang pertama, melakukan perbaikan proses pembelajaran sesuai kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua, menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan karakteristik materi ajar, profiling peserta didik, dan sarana-prasarana yang tersedia di sekolah. Dan yang ketiga, menerapkan problem-based learning dan teknik scaffolding pada Zone of Proximal Development peserta didik. Ringkasan intervensi. Pada praktik baik ini, yang menjadi ringkasan intervensinya adalah pelaksanaan pembelajaran terbimbing yang dilaksanakan pada 17 Januari 2023 sebagai bagian dari siklus 3 dalam mengimplementasikan teknik scaffolding pada ZPD peserta didik di SMA Negeri 15 Pekanbaru. Penerapan teknik ini merupakan upaya perbaikan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang merujuk pada kurikulum merdeka dan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang memerdekakan. Selain itu, kegiatan ini juga merupakan upaya dalam meningkatkan kompetensi sebagai calon guru profesional. Serangkaian pengamatan dilakukan untuk melihat pelaksanaan pembelajaran di kelas yang dilakukan oleh guru bidang studi. Hasil pengamatan menunjukkan pelaksanaan pembelajaran masih bersifat konvensional dan kurang melibatkan peserta didik. Hal ini menjadi latar belakang bagi saya untuk melakukan upaya perbaikan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik dan sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Penerapan pembelajaran dengan teknik scaffolding dilakukan pada bidang studi bahasa Inggris dengan materi prosedur teks tips di kelas 10E dengan jumlah siswa sebanyak 40. Pelaksanaan juga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan model problem-based learning untuk menghadirkan pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik.
Sebelum melakukan pelaksanaan pembelajaran, telah dilakukan observasi dan pemetaan terhadap profiling siswa dan materi ajar yang akan disampaikan. Materi pembelajaran yang dipilih berdasarkan capaian pembelajaran bahasa Inggris fase E dan kesiapan belajar peserta didik. Hasil yang dicapai. Pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan berdasarkan pemetaan dengan menyediakan media pembelajaran sesuai dengan gaya belajar dengan memanfaatkan buku pegangan guru dan siswa serta internet. Bimbingan yang diberikan pada peserta didik memperhatikan tingkat ZPD sehingga peserta didik dengan ZPD rendah mampu menyelesaikan penugasan dengan pengurangan bantuan dari guru. Peserta didik dengan ZPD yang tinggi diberikan penugasan pengayaan dan atau tutor teman sebaya atau peer tutor. Pembelajaran dan replikasi. Pendekatan pembelajaran ini direplikasi oleh mahasiswa PPG Prajabatan Bahasa Inggris dalam pembelajaran terbimbing siklus 3 dengan dukungan dari guru pamong serta dosen pembimbing. Salah satu upaya mencapai tujuan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik adalah dengan menerapkan teknik scaffolding dalam membimbing peserta didik dengan tingkat zone of proximal development yang berbeda. Tantangan utama dalam melanjutkan upaya ini adalah persiapan yang terencana dalam mengakomodir peserta didik dengan karakteristik yang beragam dan dalam jumlah peserta didik yang banyak. Berikut adalah kegiatan yang saya lakukan dalam pelaksanaan pembelajaran dengan teknik scaffolding. Yang pertama, melakukan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan pemetaan. Yang kedua, menyajikan materi dengan multimoda. Hal ini disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik. Yang ketiga, menerapkan problem-based learning. Model pembelajaran problem-based learning ditujukan agar peserta didik dapat mengasah kemampuan dalam berpikir kritis. Yang keempat, memberikan keleluasaan bagi peserta didik dalam mengekspor pengetahuan dari sumber yang ada. Bisa dari buku pegangan, LKPD, maupun internet. Yang kedua adalah menerapkan teknik scaffolding pada tingkat CPD peserta didik yang berbeda, dengan memberikan bantuan pada peserta didik selama tahap awal pembelajaran dan mengurangi bantuan tersebut ketika siswa mampu mengerjakan sendiri. Hal ini bertujuan agar peserta didik mampu mengerjakan tugasnya secara mandiri. Yang ketiga, melakukan supervisi dan konfirmasi. Supervisi dilakukan untuk memantau progres aktivitas peserta didik selama proses pembelajaran. Konfirmasi dilakukan untuk memberikan verifikasi terhadap informasi yang diperoleh peserta didik. Jadi, meskipun adanya pembelajaran diferensiasi dan teknik scaffolding, peran guru tidaklah hilang. Peran guru tetap dibutuhkan untuk membimbing peserta didik dan mengarahkan peserta didik pada pembelajaran yang semestinya. Demikian kampanye praktik baik yang saya lakukan terhadap teknik scaffolding pada Zone of Proximal Development peserta didik kelas 10E di SMA Negeri 15 Pekanbaru. Dari pembelajaran ini, kita memperoleh pesan moral yaitu guru haruslah mengerti karakteristik peserta didiknya. Guru tidak semata-mata memberikan pengetahuan yang ia miliki pada muridnya, tetapi guru juga memberikan kemerdekaan dan keleluasaan bagi peserta didik untuk dapat memperoleh pengetahuan dari berbagai sumber. Artinya, pendidikan itu harus memerdekakan. Sampai di sini kampanye praktik yang saya lakukan.
Terima kasih, semoga kita menjadi guru yang profesional. Tetap semangat, salam guru hebat.